Halo, Bung Rocky, apa kabar Anda? Semoga tetap selalu sehat, tetap sehatnya bukan kalau sehat fisik sih selalu saya lihat, tapi yang paling penting dalam situasi begini menjaga kesehatan akal dan pikirannya. Kan? Kalau kesehatan batin itu dipoles dengan lucu-lucuan istana, saya udah merasa sehat walafiat. Oke. Nah, tapi saya kira kita perlu menyoroti soal yang serius nih berkaitan COVID ya, karena angka pertambahannya ini luar biasa dahsyat, Bung Rocky. Kalau kemarin rekor itu 3 hari berturut-turut menjelang Natal kemarin itu 7.000, tapi angkanya ini sekarang sudah mendekati 10.000 nih, di atas 9.000 nih. Kalau nggak salah rekornya harian ini tadi disebutkan tembus 9.321. Ini kan mulai angkanya memang mengerikan dan Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan sinyal gitu, jangan sampai kemudian mengambil keputusan untuk melakukan lockdown, terutama untuk Jawa dan Bali. Ini kan ngeri. Kalau presiden konsekuen, setelah dievaluasi, mestinya lockdown itu adalah lembaga-lembaga yang dia bentuk. Kan lembaga yang dipimpin oleh Erik, dipimpin oleh Luhut segala macam, artinya kan tidak berhasil. Maka itu mesti di lockdown, nggak boleh lagi beroperasi. Jadi ngapain ajukan lagi cara berpikir baru sebelum cara berpikir lama itu dibatalkan. Jadi kalau koordinasi masih di dalam tangan mereka yang diandalkan itu, ya dulu Pak Luhut bilang ya dalam berapa minggu selesai nih, kalau saya pegang 5 segala macam. Erik Thohir juga ucapin hal yang sama. Jadi terlihat bahwa memang bagaimana saya mau sebut ya, metodologinya itu nggak ada. Karena dasarnya bukan upaya untuk menghentikan COVID, dasarnya ada upaya untuk menghemat anggaran tuh. Akhirnya anggarannya terbuang habis kan. Kalau lockdown itu pasti besar lagi anggaran untuk menghidupkan mensubsidi mereka yang di lockdown kan. Jadi dari awal, dari 7 bulan lalu, seluruh pakar, seluruh orang yang bersimpati dengan upaya untuk mengakhiri pandemi, berupaya untuk memberi solusi radikal, tapi nggak ada satupun yang didengar oleh presiden kan. Presiden mengandalkan imunitas kawanan itu, herd immunity, ya. Lalu pergi pada upaya untuk memberitahu bahwa kita sedang memastikan bahwa vaksin merah putih selesai itu. Akhirnya mengimpor barang yang juga masih diragukan. Nah sialnya barang itu udah diedarkan ke daerah, lalu MUI, BPOM belum kasih sinyal. Itu artinya nanti akan dipaksa BPOM dan MUI untuk mengiyakan kan. Kan bagaimana mungkin barang udah dikirim terus BPOM bilang enggak, itu belum bisa diandalkan tuh sebagai solusi darurat. Demikian juga MUI. Lalu ditarik semua barang itu kan nggak masuk akal kan. Sementara importir itu udah dapat fee, udah mungkin udah ambil sekian persen dari biaya-biaya tersebut. Jadi sekali lagi ini beban pertama itu akan dihadapi lagi oleh psikologi publik. Jadi publik akan terbebani secara psikologi karena menganggap bahaya ada di depan mata. Karena presiden sendiri mengingatkan mungkin sekali akan ada lockdown besar-besaran. Artinya ada wabah yang makin menggila. Sementara vaksin yang disediakan itu tetap belum dapat ACC dari 2 lembaga yang bonafide, yaitu BPOM dan MUI. Maka publik tiba lagi dalam kecemasan. Publik berpikir berarti kita akan dipaksa nih, karena presiden sudah mengancam akan lockdown. Lalu apa? Sri Mulyani bercerita hal yang lebih berbahaya lagi, bahwa getting worse istilahnya. Dan itu artinya kalau itu keluar dari Sri Mulyani, itu getting worse artinya dia mengeluh, dia curhat bahwa nanti duitnya akan dipakai lagi buat itu. Jadi ini sebetulnya sinyal ekonomi politiknya ada pada Sri Mulyani. Dan sinyal kecemasan itu sekarang dibicarakan di semua pusat universitas yang ada, fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, sibuk semua para pakar untuk melihat serius apa enggak nih pemerintah nih. Kan itu terus-menerus. Saya menangkap ini ada nada putus asa ini kalau dari Ibu Sri Mulyani kan, yang disebut oleh dia bahwa rencana PSBB Jawa Bali kalau tidak dilakukan itu malah getting worse. Jadi artinya menurut
Sri Mulyani tidak ada pilihan lain, harus dilakukan, dan dia tahu bahwa itu risikonya kalau tidak dilakukan lebih buruk. Dilakukan memang buruk juga, tapi kalau tidak dilakukan lebih buruk. Itu kira-kira kan begitu apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani. Ya, itu jadi pikiran Sri Mulyani sebetulnya itu dari 7 bulan lalu mungkin yang dia bayangkan itu. Kalau 7 bulan lalu mungkin cuma 10% dari APBN yang bisa defisit. Sekarang setelah akumulasi segitu banyak, keputusasaan Sri Mulyani itu artinya bolongnya anggaran yang bakal digelontorkan. Dan kalau menteri putus asa, ya dia harus lakukan tindakan yang bertanggung jawab, yaitu mengevaluasi seluruh kebijakan pemerintahnya sendiri. Kan Sri Mulyani mesti bikin audit internal dulu, mengatakan bahwa APBN kita bolong karena dipakai buat COVID, yang walaupun sebetulnya hanya sebagian kecil yang masuk ke COVID. Sebagian besar itu ada membuat relaksasi ekonomi segala macam kan. Jadi di situ nggak fairnya tuh, kata COVID dipakai seolah-olah untuk kesehatan, padahal itu bagian untuk menyehatkan ekonomi korporasi yang memang udah buruk bahkan sebelum COVID, dan sebagian lagi dicolong oleh kader partai PDIP itu yang jadi mensos kan itu kan. Jadi kita mau membaca Sri Mulyani di dalam keputusasaan yang sekian luar biasa sebagai orang yang dosen ekonomi, ngerti seluruh konsekuensi dramatis dan derivatif dari kebijakan yang buruk selama 7 bulan ini kan. Tapi bahayanya kenapa Sri Mulyani cuma ngeluh-ngeluh aja tuh kan. Kan mesti ada tindakan drastis dong, mengancam kayak itu supaya bagian ini dibatalin. Ucapan Presiden bahwa infrastruktur masih akan dilanjutkan 2021, mestinya Sri Mulyani udah kirim note, Pak Presiden tolong tarik ucapan Anda bahwa 2021 infrastruktur masih akan dilanjutkan supaya saya bisa berhemat anggaran, karena Anda ingin supaya lockdown, berarti ada konsekuensi untuk membail out kebutuhan dasar selama di lockdown. Kan begituan yang mesti publik tunggu tuh. Kalau nggak ya Sri Mulyani ya drama-drama juga, kayak Bu Risma juga sebenarnya drama ngoceh doang gitu. Ya, tapi apakah Anda tidak membaca jangan-jangan ini suara ini dia munculkan ke publik, dia semacam upaya dia untuk mendapat dukungan daripada publik, karena dia tahu situasi di internal bahwa selama ini kebijakannya yang sudah dia pahami tidak mungkin melakukan itu. Publik itu mau kasih dukungan dari 7 bulan lalu kalau Sri Mulyani mengatakan saya resign karena saya nggak sanggup lagi untuk membiayai ambisi dari kekuasaan, kan mesti begitu. Sebagai orang yang mampu berpikir kritis, mesti itu dia ucapkan. Tapi mungkin ada basa-basi feodalisme, basa-basi tukar tambah, ada basa-basi janji-janji politik, maka Ibu Sri Mulyani menahan diri. Padahal seluruh gejala ketidaksukaan Sri Mulyani pada kebijakan kan mulai dari dia curhat di depan World Bank bahwa dia nggak mungkin, dia bingung bagaimana caranya menyediakan 10 triliun untuk kartu prakerja yang diusulkan Presiden. Dia hitung itu nggak masuk akal. Dia curhat di depan IMF soal uang yang dikorupsi, sekarang dia curhat macam-macam. Jadi kalau curhatnya berkali-kali, ya udah berhenti aja sebagai menteri kan itu agak ya bukan dungu sih, tapi semacam itulah kan itu sebetulnya dungu sebetulnya, norak lah itu kan. Ngapain curhat orang kan bilang solusinya gampang, berhenti, karena Anda tidak mampu, tapi Anda seharusnya tidak mengizinkan kebijakan itu dipermainkan secara bisnis dan politik. Kebijakan itu adalah serve buat publik, bukan untuk bisnis dan bukan untuk politik. Nah, kalimat itu yang mesti diucapkan Sri Mulyani, baru orang kasih poin lagi pada beliau. Kalau enggak, ya udah dia involusi aja, berspiral sampai akhirnya tenggelam lagi sebagai tokoh, dan buruk prestasinya akan diingat oleh sejarah bahwa ada menteri yang kerjaannya hanya mengeluh-mengeluh tapi tidak mau mengambil risiko dari jabatannya sebagai menteri. Itu sama aja tuh. Ya, tapi kalau Anda lihat skalanya nih dari curhat-curhat sebelumnya ini saya kira ini yang paling serius ya, curhat dia yang menyatakan bahwa kalau tidak dilakukan ini getting worse gitu, dia pilihannya itu akan jauh lebih buruk begitu situasinya. Iya kan. Kenapa dia pakai bahasa Inggris? Bilang aja pada Jokowi bahwa kita akan tenggelam gitu. Bahwa betul-betul kita akan terprosok ke gorong-gorong. Kan itu Pak Jokowi lebih mengerti. Pak Jokowi kalau nggak di lockdown, kita akan masuk gorong-gorong semua.
itu sedikit lebih kasar, tapi sebetulnya lebih masuk akal karena Jokowi akan nangkap karena dia pernah masuk gorong-gorong dan dia tahu bagaimana suasana di gorong-gorong kan. Jadi bagian ini sebetulnya yang kan public policy itu harus diucapkan dengan bahasa yang betul-betul netral tetapi menggambarkan realita. Getting worse itu artinya apa? Kan mesti diterangkan pada Pak Jokowi kan. Bahwa artinya sebagian besar dari anggaran kita akan habis dipakai untuk lockdown. Tapi itu nanti hanya harus diambil sebagai risiko. Kalau enggak kita baru bisa berhenti dengan pandemi ini 20-30 tahun lagi. Kira-kira begitu kalau beliau WA. Kalau Sri Mulyani WA aja sama Presiden kan. Ini yang saya maksud dengan getting worse. Dan getting worse ini udah saya curhatkan berkali-kali, tapi Anda Presiden sepertinya tidak mau membaca WA saya. Kira-kira begitu kalau saya bayangkan ngambeknya gitu. Ini bayangin aja. Tapi saya kira dari sisi publik kita semakin dapat gambaran yang lebih transparan, gitu, lebih jelas apa yang terjadi dalam kabinet kita saat ini. Betul. Jadi ucapan Sri Mulyani itu menunjukkan retaknya kebijakan kabinet. Sri Mulyani tentu mengucapkan getting worse dan apalagi kalau nggak di lockdown, itu artinya dia mendengar pakar internasional karena dia orang dunia, dia ngerti tentang kesehatan publik dunia, dia ada di situ nangani soal semacam itu selama di World Bank, bergaul dengan seluruh pemikir kesehatan. Jadi sinyal Sri Mulyani itu betul-betul sinyal terakhir sebetulnya tuh. Dan mestinya kabinet langsung bereaksi tuh. Loh, ini Menteri Keuangan bilang begitu loh. Itu artinya ada hal yang betul-betul punya konsekuensi besar tuh. Nanti orang bilang, ya kok Menteri Keuangan ngomong soal bahaya lockdown, bukannya dia tugasnya nyari utang doang. Dari situ timbul percakapan di publik. Maka Sri Mulyani punya kesempatan untuk menjelaskan kepada publik kenapa dia harus mengatakan ekonomi akan memburuk kalau tidak lockdown. Dan bahkan dengan lockdown, pemburukan itu harus diterima sebagai resiko tuh. Dan menteri-menteri yang lain juga akan menyesuaikan diri dengan langgam pikiran itu kan. Ya, ini tadi menarik nih karena kan biasanya berkaitan lockdown itu kalau di Jakarta sering disebut dulu istilahnya adalah rem darurat begitu ya. Nah, karena Presiden sudah menyampaikan jangan sampai mengambil langkah darurat, ini saya baca di koran Rakyat Merdeka dia mengambil judulnya, ini menarik, Rocky. Rem darurat Anies Baswedan diinjak Jokowi. dia milih begitu katanya. Akhirnya kalau selama ini Anies mau menginjak rem darurat nggak jadi-jadi, sekarang terpaksa Jokowi yang menginjak rem daruratnya begitu. Ya sebetulnya Anies itu mau menginjak rem karena dia tahu persoalan real itu. Jokowi mau menginjak rem karena nggak ada lagi yang bisa dia lakukan kan. Jadi ini sebetulnya rem darurat itu adalah diinjak atau ditarik sebelum kecelakaan berlangsung. Itu yang mau dilakukan Anies. Sekarang udah 9.000 baru mau narik rem darurat. Itu udah master remnya itu udah keburu bolong itu. Jadi vakumnya udah hilang. Jadi nggak ada gunanya lagi sebetulnya. Ini bukan rem darurat ya, memang tinggal itu. Ini sebetulnya nyari trotoar untuk nyenderin mobil supaya nggak tabrakan. Ya, oke. Tapi biasanya kan kalau di pesawat kalau kondisi emergensi seperti ini kan kita diingatkan gitu ya, untuk kembali ke tempat duduk masing-masing, kencangkan ikat pinggang, gitu kan, akan terjadi turbulensi. Itu yang mesti kita ingatkan pada publik supaya tidak terkaget-kaget. Gitu. Ya, saya menganggap bahwa apapun yang akan dilakukan pemerintah di dalam mungkin 2 minggu ini, sebetulnya bulan Januari, itu dengan sendirinya akan membolongi anggaran. Udah pasti itu, dan bagian itu lagi yang akan dilihat oleh publik sebagai beban baru tuh. Dan eskalasi 10.000 setiap hari naik terus itu kan. Ya mestinya aku aja bahwa kami gagal, oleh karena itu kami minta solidaritas terakhir dari masyarakat. Kenapa Presiden nggak berani legowo untuk mengatakan kami gagal sebetulnya? Kan itu mesti diberitahu dulu, bukan ganti-ganti kebijakan terus mengancam lagi. Kalau masyarakat tidak tertib kami akan lockdown. Loh, itu justru karena kekacauan koordinasi maka masyarakat tidak tertib kan, itu diputer-puter. Oke, jadi kalau
kalau sampai Presiden berteriak seperti yang disampaikan tadi bahwa menyatakan gagal dan minta pengertian masyarakat, Anda akan menjadi orang pertama yang mendukung ya, Bung Rocky ya? Ya, saya akan bawakan toa yang lebih gede lagi supaya suaranya itu betul-betul bisa diamplifikasi, supaya kata gagal itu terbaca dan terdengar secara jernih di mata publik. Presiden mengatakan kami gagal, GAGAL. Itu yang ingin didengar, baru boleh ada usulan perbaikan. Kalau nggak pernah mengakui itu ya orang anggap ini bohong-bohongan lagi nih. Itulah. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Iya, salam buat Ibu Risma dan Ibu Sri Mulyani karena dua-duanya adalah pemain drama terbaik. Oke, terima kasih, bye. Bye.